Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait hak cuti tahunan bagi pekerja. Di sesi ini kita akan kemas dalam sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, aturan ketenagakerjaan mengatur beberapa jenis cuti yang dapat diambil oleh pekerja. Salah satunya adalah cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan salah satu hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, kita coba lihat di sini yuk. Apa yang dimaksud dengan cuti tahunan? Cuti tahunan adalah periode waktu istirahat atau cuti di mana pekerja tetap mendapatkan upah atau gaji yang dapat digunakan oleh pekerja untuk keperluan apapun sesuai keinginan dan kebutuhannya. Berapa lama pekerja dapat mengambil cuti tahunan? Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 JO Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 nomor 11, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau bu guru yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Apakah perusahaan dapat menetapkan cuti tahunan lebih dari 12 hari? Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 JO Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, cuti tahunan ditetapkan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa perusahaan wajib memberikan paling sedikit 12 hari cuti kepada pekerjanya dan tidak boleh kurang dari 12 hari. Tetapi tidak dilarang jika ingin memberi cuti lebih dari itu. Perusahaan dapat memberikan cuti tahunan kepada pekerjanya lebih dari 12 hari, sesuai dengan yang telah disepakati antara perusahaan dan pekerja di dalam perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Kapan hak cuti tahunan dapat digunakan? Apakah hak cuti tahunan sudah bisa diambil pekerja di bulan ke-13? Undang-undang hanya mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan hak cuti tahunan kepada pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Atau dengan kata lain, pada bulan ke-13 masa kerja pun pekerja telah memiliki hak cuti tahunan. Namun, pada ayat selanjutnya yakni pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Artinya, untuk pelaksanaan kapan cuti tahunan tersebut dapat diambil oleh pekerja, hal tersebut disetujui bersama oleh pekerja dan perusahaan, maupun sepihak oleh perusahaan selama tidak menyalahi aturan, yakni minimal 12 hari kerja per tahun setelah 12 bulan bekerja secara terus-menerus. Bagaimana ketentuannya apabila pekerja ingin mengambil cuti tahunan padahal masa kerjanya masih kurang dari 1 tahun? Cuti tahunan hanya bisa diambil oleh pekerja yang sudah bekerja minimal 12 bulan secara terus-menerus. Karena itu, perusahaan berwenang untuk menolak permintaan cuti dari pekerja yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin, maka disebut sebagai cuti tidak dibayar. Dan perusahaan dapat memotong gaji pekerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Tetapi disebutkan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pelaksanaan dari cuti tahunan ditentukan dari perjanjian kerja bersama dan atau peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja. Artinya, cuti tersebut bergantung dari kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Pada situasi ini, keberadaan dan pelaksanaan cuti bergantung pada negosiasi personal masing-masing pekerja dengan pengusaha atau sepihak oleh perusahaan melalui peraturan perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan perwakilan pekerja atau serikat pekerja. Apakah cuti bersama yang ditetapkan pemerintah juga termasuk dalam cuti tahunan? Ya,
Cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara massal. Ketentuan yang menjelaskan hal tersebut adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B70 Tahun 2018 tentang pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan sebagai peraturan pelaksana dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB yang setiap tahun menetapkan libur nasional dan cuti bersama. Dalam poin pertama, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut ditegaskan bila cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Apakah upah kita dipotong ketika mengambil cuti tahunan? Tidak. Pekerja yang sedang menjalani cuti tahunan berhak atas upah penuh, upah pokok plus tunjangan tetap. Akan tetapi, tidak termasuk tunjangan tidak tetap atau tunjangan-tunjangan yang diperhitungkan berdasarkan kehadiran pekerja di tempat kerja per hari seperti tunjangan makan dan tunjangan transport. Apabila pekerja tidak mengambil hak cuti tahunannya, apakah bisa diuangkan atau ditambahkan di tahun selanjutnya? Tidak bisa. Cuti tidak bisa diuangkan atau ditambahkan ke tahun berikutnya. Jika pekerja tidak mengambil hak cuti di tahun tersebut, maka dianggap hangus. Hak cuti dapat diuangkan hanya pada saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja yang termasuk dalam uang penggantian hak dan pembayarannya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 40 ayat 4 PP 35 tahun 2021. Apa pekerja mendapat kompensasi pengganti hak cuti tahunan apabila terjadi PHK? Cuti akan dianggap hangus apabila pekerja tidak mengambil hak cuti mereka. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kompensasi atau insentif sebagai penggantian cuti yang tidak diambil oleh karyawan. Artinya, apabila karyawan telah diberi kesempatan untuk cuti dan tidak ada kesepakatan penangguhan, serta tidak ada kepentingan perusahaan yang sangat membutuhkan penanganan, maka jika cuti tidak diambil, hak cuti karyawan yang bersangkutan akan gugur atau hangus dengan sendirinya. Apabila pekerja tidak mengambil hak cuti tahunannya, dapatkah cuti tersebut hangus? Dalam Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 JOPP 35 Tahun 2021 dijelaskan setiap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akan mendapatkan uang pesangon, uang pengangguran masa kerja, dan uang penggantian hak. Uang penggantian hak di sini meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan pasal 40 ayat 4 PP 35 tahun 2021. Tetapi, perlu diingat setiap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan hak PHK yang berbeda-beda sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam PP 35 tahun 2021. Bolehkah pekerja mengambil hak cuti tahunannya secara mendadak? Berdasarkan pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini berarti pengaturan mengenai pengajuan cuti dan bolehkah mendadak atau tidaknya cuti tahunan diajukan dikembalikan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB tempat pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja. Jadi, bila dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tempat kamu bekerja tertuang peraturan yang tidak mengizinkan adanya cuti dadakan, atau terdapat batas minimal pengajuan cuti, bisa dipastikan izin cuti dadakan tidak diperkenankan untuk dilakukan. Perusahaan juga bisa menghitung pekerja tersebut mangkir, potong gaji bila alasan tidak jelas. Namun tentunya, setiap peraturan perusahaan berbeda-beda. Apakah pekerja bebas memilih hari kapan akan mengambil cuti tahunannya? Apabila perusahaan tidak ada peraturan yang mengatur mengenai prosedur tertulis cara pengambilan cuti? Iya, karena pada prinsipnya peraturan perundang-undangan hanya mengatur cuti tahunan dapat diambil setelah pekerja atau buruh bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Lebih lanjut, tidak ada aturan mengenai kapan pekerja
harus mengambil cuti tahunannya, sehingga pekerja dapat mengambil cuti tahunannya kapan saja. Apabila seorang pekerja pernah meminta izin tidak masuk kerja karena beberapa hal atau sakit, apakah diperhitungkan ke dalam cuti tahunan? Tidak, cuti sakit dibedakan dengan cuti tahunan dan tidak dapat diperhitungkan ke dalam cuti tahunan. Cuti sakit bisa diambil dengan syarat pekerja memiliki surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Cuti sakit merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh pekerja, bahkan pada pasal 153 ayat 1 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 JO Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2010. Memberi perlindungan berupa larangan PHK kepada pekerja dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut surat keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, dan PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Mengenai izin tidak masuk kerja karena beberapa hal yang tidak diperhitungkan ke dalam cuti tahunan, dapat saja diatur untuk memberikan kejelasan kepada pekerja atau mengenai kapan pekerja boleh mengambil cuti dengan gaji tetap dibayarkan. Jadi pada dasarnya ini kembali kepada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja untuk memperlakukan cuti sakit ke dalam cuti tahunan atau tidak. Nah, teman-teman, ini sumbernya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.